Halo Bapak Ibu. Halo, Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ibu Halo, Pak Ani. Ya, selamat siang, Bu. Halo. Ya. Pak Luki mohon ditunggu sebentar ya Pak. Ya. Apa aku yang nunggu Pak Benny. Pak Hendro juga nanti hadir, Bu. Pak Luki mau dimulai dulu. Ini sudah jam 2, sudah ada 10 orang ya Pak Luki. Ya. Ya. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di Zoom ya. Ini untuk Ina kan yang kedua kali. Yang pertama dulu dibantu TLC juga. Trainingnya itu tentang Zoom ya Pak Luki ya. Yang kali ini tentang e-learn atau Moodle. Jadi supaya interaksinya di e-learn juga lebih rapi tercatat gitu ya. Interaksinya juga bisa lebih interaktif. Hari ini kita dibantu sama Pak Luki, Pak Benny. Monggo Pak Luki, Pak Benny untuk mulai share materinya. Iya. Ya, terima kasih. Yang ditanyakan kemarin itu adalah penggunaan fitur forum, chat dan satu lagi apa ya kemarin? Ya pokoknya interaksi fitur interaksi yang ada di Moodle begitu ya. Iya. Nah, kami bertanya dulu Bu, apakah teman-teman sudah menggunakan fitur-fitur itu gitu? Nah, itu nggak semuanya Pak Luki. Jadi yang saya tahu yang aktif menggunakan fitur itu tuh ada di mata kuliahnya Bu Lia dan Bu Maureen ya. Bu Lia di mata kuliah Compact Space Design. Jadi tutor-tutor yang di situ mungkin sudah fasih gitu ya. Tapi untuk yang mata kuliah lain belum Pak Luki. Bisa di mute Bu, ada suara-suara. Oh, sorry. Nah, kami bertanya dulu ke teman-teman supaya jawaban kami ini bisa sesuai begitu ya. Apa yang menjadi permasalahan gitu penggunaan fitur tersebut? Kalau teman-teman yang lain yang dari mata kuliah lain mungkin malah belum tahu fitur itu ya? Atau saya coba tanya dulu ya. Kalau Pak Freddy kan ada di mata kuliahnya Bu Maureen ya Pak? Pak Freddy? Sorry, sudah ngomong ternyata belum menyalain. Pak Freddy ada di mata kuliahnya Bu Maureen, sudah sering pakai itu ya? Ya, kuliah Bu Maureen, saya aktif di e-learn juga.
Kalau Bu Lala, Pak Andi, Pak Tikwalo, sudah pernah menggunakan forum dan chat di ILEN kah, Pak? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Tapi sudah pernah Belum dikasih pernah, akses Bu. cuman untuk ngecek tugas. Hmm. Tugas aja, cuman kalau sisanya belum. Cuman untuk assignment, Pak Luki. Jadi selama ini mungkin di mata kuliah yang lain itu interaksinya tetap Zoom, WA, dan Line gitu ya, Bapak Ibu tutor? Ya. Iya. Iya. Baik. Kalau begitu kami akan jelaskan mulai dari awal barangkali ya, apa sih tujuannya menggunakan forum gitu dan juga chat. Lalu bagaimana tentang fitur-fitur yang ada di dalam forum itu dan di chat itu. Mungkin kita mulai dari fitur yang forum dulu, karena kalau chat itu kan hampir sama dengan kita menggunakan media sosial lainnya, WhatsApp dan sebagainya. Kita akan mulai dengan forum. Pak Ben, bisa ditayangkan contoh atau apa begitu Pak, forum? Yang ada kalau ada ininya bagus sih Pak, rankingnya itu Pak, rate-nya. Oh ya, kami juga sudah ada di panduan kuliah online, jadi Bapak Ibu bisa download di situ, ada bisa masuk ke situ untuk Bapak Ibu coba begitu ya. Ya wes Pak, ayo Pak. Silakan Pak. Aku menteni awamu Pak, mungkin lebih baik kalau Pak Ben. Oh, alah, siap. Baik. Jadi ini forum itu gunanya untuk apa gitu, fungsinya untuk apa gitu. Baik. Ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, mungkin ini saya jelaskan secara global dulu untuk penggunaan apa itu namanya, untuk penggunaan model kita Bapak Ibu. Mungkin kita awali dari depan. Ini jadi memang terjadi perbedaan role. Jadi ada Bapak Ibu nanti yang, sorry ini gambar saya malah kayak gini. Jadi bagi Bapak Ibu itu memang terjadi perbedaan. Tadi ada yang Ibu yang mengatakan saya cuma bisa untuk melihat saja tanpa bisa mengubah. Lalu ada juga yang bisa mengubah. Memang itu ada perbedaan role. Nah, role-nya itu yang bisa mengubah itu hanya teachers. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak bisa mengubah, untuk yang asdos itu memang role-nya itu hanya sebagai asisten teacher, atau itu biasa itu non-editing teacher sebutannya Bapak Ibu. Jadi itu memang tidak bisa mengedit. Sebenarnya Moodle ini dilengkapi oleh fitur-fitur yang sebenarnya cukup keren yang bisa menunjang proses pembelajaran online. Tetapi untuk yang bersifat praktikum ini ya memang masih menjadi pemikiran kita bersama.
ini solusinya yang model seperti apa untuk yang model yang praktikal. Nah, sekarang kita bahas saja untuk fitur-fitur yang ada di Moodle ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya share screen tampilan salah satu mata kuliah yang sudah menjalankan ya Bapak Ibu ya. Nah itu ada Bu Morin. Nanti Bu Morin boleh sharing dong. Baik. Ini adalah mata kuliahnya Pak Denny, mata kuliah Building Entrepreneurial Organization di MEM. Nah, kalau dilihat tampilan Moodle ini kan tidak flat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak hanya menampilkan misal cuma materi saja seperti ini. Tapi di sini kita sebenarnya di Moodle itu kita bisa menambahkan misal gambar seperti ini, kita bisa menggunakan Bapak Ibu. Setelah itu ini ada assignment seperti ini. Nah, sebenarnya inti dari pembelajaran online itu kalau Bapak Ibu amati ya, mulai dari yang pertama ini ada refleksi boiling frog. Di sini ada materi. Jadi ketika pembelajaran online itu pasti ketika ada materi, pasti ada penugasan. Mengapa? Karena pembelajaran online itu kan pembelajaran yang bersifat mandiri ya. Kita memberikan materi, tapi kita kan tidak tahu mahasiswa itu dia sudah paham apa belum. Nah, oleh karena itu kita memang harus punya alat ukurnya. Alat ukurnya bisa bisa assignment seperti ini, atau bisa forum diskusi, atau bisa kuis, seperti itu. Atau mungkin bisa yang live chat juga bisa. Nah ini kalau di Pak Denny biasanya lebih suka menggunakan model assignment seperti ini. Jadi ketika nanti mahasiswa sudah melihat ini, nanti mereka akan submit di sini. Sekarang saya akan coba jelaskan penggunaan forum chat untuk interaksi Bapak Ibu ya. Pak Ben, nanti mungkin barangkali teman-teman diberi waktu untuk nyoba barangkali ya. Teman-teman ini ada di depan ada laptop ya? Ya, Pak. Iya, jadi nanti boleh nyoba gitu, buat forum gitu. Ada materi lalu dibuat forum. Iya Pak. Ya, terus Pak. Baik, ini saya berikan contoh untuk yang week 3 ini yang sudah dibuat bareng-bareng Pak Denny. Jadi ini salah satu desain pembelajarannya. Jadi ini sebenarnya mengadopsi model pembelajaran flip classroom Bapak Ibu. Jadi kalau kita pada saat pertemuan online itu kita kan ibaratnya kita mengajar, setelah itu kita memberikan penugasan ke mahasiswa gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode flip classroom, itu dibalik ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan penugasannya di depan. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa bisa, nanti ketika sudah di kelas, dia memang sudah benar-benar ready terhadap materi pembelajaran kita. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi, instruksi perkuliahan di sini ini menjadi salah satu komponen yang penting. Karena gimana pun pada saat pembelajaran online, kita tidak bertemu dengan mahasiswa secara langsung. Gitu ya. Oleh karena itu, instruksi ini memang harus sangat detail. Misalnya, ini kita memang harus menuliskan mahasiswa hadir di perkuliahan online melalui aplikasi Zoom dan elearn.uc.ac.id. Dengan dituliskan seperti ini, mahasiswa sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak, nanti aku ada tatap muka di kelas enggak? Dan lain sebagainya. Ini kebetulan untuk yang kedua gini, untuk kelompok A1, A2, A3, silakan mengumpulkan tugas forum diskusi pada forum diskusi ini. Jadi ini yang seperti saya jelaskan tadi, ini adalah model flip classroom Bapak Ibu. Jadi penugasan ini sudah diberikan pada minggu yang berikut, yang sebelumnya. Jadi pada saat minggu ini, minggu yang pada saatnya show, mereka tinggal mengumpulkan saja. Seperti itu. Lalu selain itu, selain materi, mereka juga dikasih tugas untuk semua kelompok
untuk menganalisis permasalahan yang ada di grup Ciputra pada saat itu. Nah, dari video yang dibuat akhirnya terdapat sekitar 6 permasalahan utama yang ada di grup Ciputra. Ini seperti ini. Nah, mahasiswa disuruh untuk brainstorming. Brainstorming mencoba untuk menemukan solusi permasalahan dari 6 ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan dipresentasikan pada saat perkuliahan online, Bapak Ibu. Jadi ketika pada saat hari H, itu nanti akan ada 9 kelompok yang tampil dengan topik yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok A1, A2, A3, yang membahas konsep tadi, dan yang selanjutnya adalah ini permasalahan dari grup Ciputra, ada 6 permasalahan ini. Ini nanti yang akan ditampilkan lewat aplikasi Zoom, lewat video conference. Lalu bagaimana kita teknis untuk video conference-nya? Teknisnya sebenarnya cukup sama ya Bapak Ibu dengan proses perkuliahan di kelas. Yang perlu kita buat sebenarnya yang paling utama untuk perkuliahan online ini adalah kita harus membuat plotting waktu. Plotting waktu ini nanti yang akan mengontrol kita gitu Bapak Ibu. Karena seringkali kalau ini sudah saya buat plotting waktu seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya ini pada saat diskusi di Zoom, ini mereka presentasi sampai 3 jam semuanya Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya sudah lari dari sini, padahal itu sudah dibuat. Nah yang sudah dibuat plotting waktu saja, dia bisa lari sejauh itu gitu ya waktunya, bisa meleset. Apalagi yang kita tidak membuat plotting waktu, itu pasti akan beda banget Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ini Pak Denny menjelaskan studi kasus di grup Ciputra. Ini beliau intinya dia memaparkan permasalahannya. Nah ini misal Bapak Ibu memerlukan video yang seperti ini, di TLC kami sudah memiliki tim multimedia yang siap untuk membantu Bapak Ibu untuk tapping video-video semacam ini. Tapi kami minta tolong kalau Bapak Ibu memerlukan video yang seperti ini, bisa agak jauh-jauh hari, paling tidak 1 bulan sebelumnya, supaya video yang kami hasilkan juga baik, gitu Bapak Ibu. Nah, ini intinya Pak Denny di sini dia memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, memberikan instruksi pengerjaan tugas. Nah, lalu di mana mereka bisa posting? Mereka postingnya di sini Bapak Ibu, di forum diskusi. Jadi kami menyiapkan forum diskusi ini sebagai media untuk pengumpulan tugasnya. Bukan untuk media berdiskusi, karena diskusinya nanti akan dihandle lewat pembelajaran lewat Zoom, Bapak Ibu, lewat video conference. Nah ini mengapa loh Pak? Mengapa kok tidak menggunakan assignment? Kami pada waktu itu beranggapan bahwa materi ini kan harus di-share ke semua kelompok ya. Jadi kalau kita, misal ini kelompok B1, Constructing Culture. Misal kita klik di sini, ini kelompok yang lain dia bisa langsung ambil materinya di sini. Sudah bisa mempelajari, sudah bisa saling mempelajari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, kalau kita taruh di assignment kan kita tidak bisa mempelajari ya kalau kita bukan anggota kelompok yang lain. Nah, ini semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, di dalam pembelajaran online menjadi sesuatu hal yang penting itu dosen memberikan feedback Bapak Ibu. Feedback ini misal di forum diskusi kita sudah upload seperti ini. Tapi waduh dosennya kok diam ya, tidak ada komentar. Itu akan membuat mahasiswa pasti sedikit banyak aduh
kok dosennya kok tidak respon sama sekali ya? Jawaban saya sudah benar atau masih salah ya? Loh, mereka pasti bertanya-tanya yang pada akhirnya nanti akan membuat mahasiswa itu seperti kurang peduli gitu Bapak Ibu. Nah ini saya lihat Pak Denny sangat oke, beliau sangat langsung merespon jawaban-jawaban dari mahasiswa gitu Bapak Ibu. Nah, setelah ini terkumpul, jadi di bawah ini akan diselenggarakan Zoom video conference. Jadi diskusi-diskusi yang ada di sini ini akan dipresentasikan secara daring Bapak Ibu. Semuanya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok melalui Zoom meeting. Dan mereka akan diskusi satu sama lain lewat aplikasi ini. Nah, lalu bagaimana caranya Pak Denny ini memberikan kesimpulan dari apa yang didiskusikan oleh mahasiswa? Kan bisa saja mahasiswa itu dia tidak memaparkan sesuatu hal yang tepat, tidak memaparkan sesuatu hal yang benar sesuai dengan realita gitu ya. Gampang saja Pak Denny bisa memberikan dengan video lagi, video penjelasan memang apa yang sebenarnya terjadi di grup Ciputra ini. Solusinya seperti apa pada saat krisis 98 itu, seperti itu Bapak Ibu. Ditutup dengan videonya Pak Ciputra ini. Nah, ini memberikan penyimpulan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mahasiswa dia berdiskusi, ini yang menjadi pembenarannya, dua video ini. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk yang contoh ini Bapak Ibu, mungkin ya. Jadi kalau dilihat dari contoh yang dijelaskan Pak Benny itu ada skenarionya begitu ya Pak, dari awal sampai akhir begitu. Bahkan dituliskan bagaimana berinteraksinya itu dituliskan lewat Moodle atau lewat e-learn begitu, dan menitnya juga ditampilkan di situ begitu ya. Lalu pembagian kelompok juga ada. Nah, mungkin langsung masuk ke bagaimana membuat forumnya, Pak. Jadi kan intinya kan di sini bahwa sebuah pembelajaran yang interaktif itu harus dirancang gitu ya. Dari instruksi perkuliahannya. Bahkan sampai sebelum perkuliahan itu dimulai, instruksi itu sudah dihadirkan. Baik, mungkin gini saja Pak Luki, ini kan sifatnya kan feedback ya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan bagi dosen-dosen ini dalam penyelenggaraan online learning ini, khususnya untuk pengoperasian Moodle ini. Jadi nanti kita coba untuk diskusikan bareng-bareng gitu mungkin Pak. Andi mau tanya Pak. Ya, silakan ya Pak. Moodle ini khususnya untuk dosen atau juga untuk tutor juga, untuk bikin forum segala macam, nantinya tutor juga bisa bikin atau bagaimana? Untuk sementara gini Pak, untuk dosen itu kan teachers ya Pak, untuk tutor itu non-editing teachers. Jadi yang bisa membuat forum untuk sementara ini masih dosen Pak. Untuk tutor, dia hanya bisa mengecek saja Pak. Misal materinya sudah ada apa belum, sudah dikasih penilaian apa belum, seperti itu. Reply juga bisa atau cuma bisa Pak? Bisa kalau tutor. Bisa, kalau reply bisa. Iya Pak. Ya, oke, kita aja. Baik. Ya Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin seputar pengoperasian Moodle. Ya. Atau lebih spesifik lagi pengoperasian forum barangkali Pak. Karena itu yang ditanyakan. Pak, Oke. Saya mau tanya, kalau yang di EP itu statusnya Bu Catur sama Pak Roy sama Pak Andri, mereka bisa loh create forum. Itu sebagai apa Bu? Teachers Bu, sepertinya Bu. Sebagai teachers Bu. Kalau yang fasilitator as teachers ya? Iya Bu. Sepertinya kalau yang itu teachers Bu, Pak Roy sama Bu Catur itu.
Saya intipkan sebentar ya. Yang untuk studi compact space saya intipkan sebentar. Bu Morin bisa share kali. Share apa? Share screen. Di mata kuliah apa ya, Bu? Kalau yang pakai tutor ini kan kalau yang pakai tutor misalnya di compact space design. Compact space design Ya, di INA ya. Partisipan paling belakang biasanya kan yang dosen. Compact space design ini ya. Ini teacher semua Pak tutornya. Oh gitu. Iya. Yang mungkin sudah, iya. Yang Tutornya ini ya. teacher, jadi bukan teacher non editing. Oh, oke. Ya. Mungkin gini Bu Mauren. Ya. Mungkin itu sudah diubah sama ICT ya. Untuk kesepakatan awal dulu untuk yang tutor memang non editing teachers. Mungkin karena ini dalam masa-masa corona ini mungkin kemarin sudah dirubah supaya bisa saling melengkapi gitu. Berarti kalau gini, sekarang tutor bisa bikin forum ya Pak ya, di dalam masing-masing Bisa. mata kuliahnya? Bisa. Karena kalau di INA, peran tutor itu kan penting sekali ya Pak. Kalau bergantung sama kepala studionya, bukannya malah interaksinya jadi terbatas itu nanti ya tutornya. Iya Bu. Bisa. Saya share screen yang punyanya compact space ya. Kemarin saya bikinkan forum, tapi itu forumnya tidak menghambat partisipasi tutor karena tutornya tetap bisa ini posting discuss. Ini model. Oke. Jadi ini ya yang tadi saya bilang statusnya teacher semua. Bener ya Pak ya? Ini kan ini teacher biasaan bukan? Teachers itu Bu. Ya, jadi bukan yang non editing teacher ya? Bukan. Kalau yang kemarin dosen tamu yang saya undang kayak Pak Pak Eko akuntansi sama Bu Leni itu sebagai dosen tamu dia teacher non editing. Non editing teacher ya. Ya, non editing teacher. Terus Tapi bisa balas berarti itu? Bisa buat Bisa buat forum nggak itu? Kalau saya nggak tahu mereka bisa buat forum atau enggak, tapi ini kepala studio bikinin forum mentoring ini ya per tanggal 3 April, 9 April, 16 April. Nah, hari ini kan tanggal 23. Nih ya, 23 April. Itu kita udah nyiapin ini, ada tutor Bu Luisa, tutor Bu Arlina, tutor Bu Jessica. Kemarin memang yang bikin bukan tutornya, kita yang bikinin. Tapi di dalam sini, tutor bisa langsung respon ke mahasiswanya. Nah ini kan mahasiswa nanya langsung dijawab. Ini yang Bu Luisa. Bahkan bisa share gambar ya Bu? Bisa, Pak. Jadi yang di bagian replies, di bagian reply ini kan ada tulisan advance. Ya. Nanti kalau kita klik, kita bisa kirim apapun. Bisa file, gambar, bisa PDF. Itu sih, Pak. Mahasiswa juga bisa kan ya? Ya, mahasiswa juga bisa. Iya. Terus berat bebannya ya. Iya. Ini berarti Gambar itu berat. Nggak bisa harusnya, karena kan statusnya kan teacher, bukan non-editing teacher. Saya stop share ya. Siap. Baik. Bapak Ibu mungkin saya komentar sedikit ya untuk penggunaan forum diskusi ini. Kalau kita amati forum diskusinya Bu Mauren ini sudah sangat oke Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di sini itu Amin. Kalau gitu boleh dikasih applause ya Bu Mauren ya. Oh, sangat boleh Pak, sangat boleh. Jadi dari tadi tegang semua ya wajahnya Pak. Wah, gigi. Jadi forum diskusi ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah
tempat di mana kita membangun ide bersama dengan mahasiswa gitu kan ya. Nah, tapi terkadang kita itu untuk merumuskan ide itu tempatnya tidak terfokus, Bapak Ibu. Jadi kesalahan yang paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu dosen adalah di sini itu ini sudah langsung diberikan pertanyaan. Nah, kalau di sini sudah diberikan pertanyaan, nah nanti mahasiswanya dia akan menjawabnya di mana gitu. Ini kan tidak ada tempat untuk menjawab, Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang kolom yang ini, sebentar. Jadi untuk kolom yang ini, untuk description ini, Bapak Ibu ya, ini bisa berisi instruksi dari penggunaan forum ini, Bapak Ibu. Jadi jangan diisikan oleh pertanyaan. Nah, pertanyaannya di mana? Kita sebagai dosen kita harus membuatkan new discussion topic di sini. Kita bisa menambahkan discussion topic seperti yang Bu Mauren buatkan ini. Ini akan oke. Jadi untuk timnya Bu Jessica nanti pasti dia akan ngumpul di sini semua. Ya. Untuk timnya Pak Freddy, ini nanti pasti akan ngumpul di sini juga. Iya, Pak. Nah, idenya akan terpusat di salah satu discussion topic seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan beda ketika misal kita di sini katakan sudah langsung, ayo silakan langsung posting jawaban kalian seperti apa. Gitu. Nah, di sini nanti pasti satu mahasiswa akan buat ini satu, discussion topiknya akan dibuat satu lagi, sampai misal mahasiswa kita 40, akan ada 40 discussion topik seperti itu, Bapak Ibu. Jadi antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tidak bisa saling memberikan feedback, gitu, Bapak Ibu. Begitu pula dengan tutornya, seperti itu. Kalau mahasiswa hanya posting satu komen ya kita pakai assignment saja ya Pak, tidak usah pakai forum ya. Ya. Karena fungsi forum ini kan untuk diskusi ya Pak. Untuk diskusi ya Pak. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba membuat forum? Atau bagaimana? Mau latihan begitu? Pak Luki sama Pak Beni, mungkin minta tolong dijelaskan ke Bapak Ibu tutor, maksudnya sebenarnya forum sama chat ini membantu Bapak Ibu tutor itu dalam apa ya, pencatatan interaksinya, diskusinya, kelebihannya dibandingkan WA dan Line itu loh Pak. Kan biasanya tutor semburat ya, yang satu tanya di WA, yang satu tanya di Line. Dengan e-lab ini maksudnya apa gitu kelebihannya? Susan, kalau chatnya Moodle hilang loh, Bu. Begitu kita tutup hilang. Iya, maksudnya itu. Kalau chat enggak, maksudnya iya. Kalau forum dibandingkan WA dan Line itu loh, Bu. Kan kalau iya. tutor kita. Oh, soalnya kalau di forum juga ada chat. Nah, itu saya paling menghindari menggunakan chatnya Moodle, sorry. Jadi di Moodle itu ada dua macam, ada forum, ada chat. Yang chat itu hilang. Ya, mungkin saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya coba jelaskan satu persatu bagaimana cara membuatnya sampai pengoperasiannya seperti apa. Untuk membuat, kita harus mengaktifkan turn editing on dulu Bapak Ibu ya, seperti biasa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak editing on, Bapak Ibu tidak bisa merubah tampilan di Moodle Bapak Ibu. Lalu kita akan coba di sini kita buat ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang disebutkan Bu Maurin itu ada dua tools yang bisa kita gunakan untuk membangun interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama itu adalah chat, yang kedua adalah forum diskusi. Nah ini bedanya apa? Untuk yang chat ini bersifat real time Bapak Ibu. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu berinteraksi di waktu yang sama. Jadi misal kita mau berinteraksi katakanlah hari Kamis nanti jam 1 sampai jam 2. Kita memang sudah harus janjian
di waktu itu gitu dengan mahasiswa. Nah, permasalahannya ketika nanti mahasiswa itu katakanlah dia itu join katakanlah jam 1:01, padahal meetingnya ini dimulai dari jam 1 gitu Bapak Ibu ya. Yaitu nanti kemungkinan besar mahasiswa yang joinnya terlambat ini dia tidak bisa melihat rekaman dari percakapan sebelumnya seperti itu. Ini untuk yang chat. Sekarang kita coba saja Bapak Ibu. Kita buat bareng-bareng. Kita coba add. Misal kita kasih nama chat Ina. Nah, deskripsi ini, sekali lagi deskripsi ini menunjukkan instruksi bagaimana kita bisa berpartisipasi lewat fitur chatting ini. Ini kita buka e-learn dulu ya, Pak? Ya, iya Pak. Bapak Ibu bisa buka e-learn, Bu, Bapak Ibu. Pak Ben, tolong dikasih alamatnya di chat Zoom, Pak. Sebentar, Pak. Nanti kita coba sama-sama ya. Iya. Itu Jadi alamatnya Bapak Ibu bisa dilihat di chat room. Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Jadi ini kita coba, saya coba buatkan satu aplikasi namanya fitur chat. Ini menyerupai grup WA Bapak Ibu. Chat session-nya. Ini saya pikir lainnya untuk restrict ini sebenarnya ini lebih ke login dulu, Pak. Ya, login dulu, Pak. Iya, login dulu, Pak. Ini lebih berbicara syarat. Bagaimana kita bisa mengoperasikan ini. Misalnya syarat ini bisa activity berdasarkan activity completion. Jadi mahasiswa, dia bisa mengakses fitur chatting ini ketika dia sudah menyelesaikan yang mana, gitu. Yang fitur yang mana. Misal dia sudah mengakses kuis, baru dia bisa mengakses ini. Ini bisa dilakukan seperti itu. Atau bisa berdasarkan tanggal berapa sampai tanggal berapa aktifnya fitur chat ini. Atau kita bisa misal grup. Nah, ini misal kita berikan grup satu seperti ini, nanti yang bisa mengakses fitur chatting ini hanya anggota di kelompok satu saja, Bapak Ibu. Untuk kelompok yang lain, nanti tidak bisa mengakses. Ini akan cocok ketika digunakan untuk mata kuliah yang berbasis project. Jadi yang melibatkan 5 mahasiswa, dia punya project yang bareng-bareng, dan mereka nanti bisa berdiskusi di sini. Gitu, seperti itu. Tapi sekali lagi, waktunya memang kalau fitur chat ini memang harus bareng, harus janjian. Jadi misal ini ya Bapak Ibu ya, kita sudah buat. Nah sekarang Bapak Ibu semua sudah masuk di Moodle. Ya, Pak. Ini bisa terlihat ya, Pak? Kalau yang tutor rasanya nggak bisa katanya. Dicoba, Pak. Sebentar, Pak. Apa mata kuliah, Pak? Saya coba bantu cekkan. Ini, Itu. Saya sudah kasih linknya, seperti Bu. ini. You do not currently have permission to do that. Tulisannya gitu. Yang di chat Pak Beni. Di continue aja ya, Pak. Ada tuh. Gitu ya, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Yang tidak bisa mengakses atas nama siapa saja ya, Pak? Continue ya? Di continue, Pak. Coba di continue. Di Ini continue. belum masuk di secara email, Pak Ben. Rasanya untuk tutor ini belum dimasukkan di sini, Pak. Oh, iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum bisa akses, mungkin bisa sebutkan ke saya, Bapak Ibu. Bisa diketik di Zoom chat aja. Oh, iya. Alamat emailnya ya. Nggak usah, Pak. Langsung disebutkan namanya saja, Pak. Ada yang belum bisa mungkin? Siapa ya? Atas nama siapa, Pak? Andi Kristiono. Bapak ini ada email UC apa tidak ya, Pak? Ada.
Ini ya Pak, Andi Kristiawan ini ya Pak? Sebentar. Ya, betul. Iya, ini sudah bisa Pak harusnya Pak. Sudah bisa, cuman itu, tulisannya gitu Pak. Ada tulisan gimana Pak? Gini saja Pak, Bapak coba login saja, setelah itu masuk Sightroom. Sebentar. Sudah login bisa. Itu masuk yang di tips belajar online itu nggak bisa akses itu. Oh iya Pak, mungkin Bapak bisa share screen Pak. Oh, sebentar. Oh, harus, oh ya, sebentar. Seperti ini tampilannya. Tapi sudah masuk, sudah login. Kalau saya continue, dia masuknya ke sini, Pak. Iya Pak, di situ Pak nanti Pak. Iya Pak, betul, itu sudah betul Pak. Di continue Pak. Di continue. Iya. Lalu siapa lagi Bapak Ibu yang belum bisa ya? Ada Pak Christian Tikwalo, Pak Beni, sama Bu Revina. Oke, sebentar ya Bu, tunggu ya Pak Christian. Ini sudah ada juga. Mungkin bisa di-continue Bapak? Ini masuknya di e-learning dashboard Sightroom itu, Pak. Bapak masuk ke... Bapak sekarang tampilannya seperti apa, Pak? Yang ada recently access. Iya, Bapak coba masuk di kiri itu, Pak, ada dashboard. Setelah itu di nomor 2 dari atas ada Sightroom, kan, Pak? Oh ya, Sightroom. Nah, setelah itu ada search course apa tidak, Pak? Ada, Pak. Ya, Bapak ketikkan di situ. Ada macam-macam kampusnya. Ada macam-macam jurusannya ya. Iya. Iya, Prodi. Di situ ada kolom search apa tidak, Pak? Ada, Pak. Bapak ketikkan panduan gitu saja, Pak. Nanti akan muncul mata kuliahnya, Pak. Oh ya. Untuk Bu Revina Mitasari ya? Iya. Sudah bisa ya? Oh, sudah Pak. Oke. Baik, sekarang kita coba bareng-bareng untuk fitur ini. Untuk fitur yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah fitur chatting. Fitur Kalau chatting. saya sudah di dalam, gimana caranya masuk, Pak? Kan saya udah di dalam Moodle nih. Iya. Sudah di dalam masuk lagi ya, susah, Bu. Aku bingung. Kan aku sudah di dalam. Nah, terus mau masuk lagi, ya kan sudah di dalam. Bikin chatting toh. Iya, tunggu. Iya. Baik. Kemarin masuk ke yang panduan kuliah online itu kali, Bu, kursisnya. Keluar dari Compact Space. Hanya apa, Bu? Ini sudah di dalam mau masuk lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya pastikan sudah berada di mata kuliah ini, Bapak Ibu. Panduan kuliah online 2019-2022. Ya, Pak. Di Sightroom ya? Iya, di Sightroom. Setelah itu nanti ketikkan saja di search course-nya panduan, Bu. Panduan nanti akan muncul, panduan kuliah online. Search course.
malah saya bingung kayak gini. Kelasnya dewe soalnya. Jangan bingung, Bu. Ya, sudah semua ya. Pak, search course itu di mana ya, Pak? Di paling atas, Bu, di kotak ada kotakan, Bu. Ini loh, Bu. Nah, Setelah itu ini, Bu. Search course ini ketikkan panduan. Nanti akan muncul panduan kuliah online, tinggal diklik. yang 2019-2 ya? Iya. Panduan kuliah online 2019-2022. Iya, Bu. Halo? Oke, Ya, terus? baik. Semuanya kan sudah masuk. Ini tadi saya sudah coba buatkan satu fitur chat. Bapak Ibu tolong di scroll ke bawah, di bawah tata cara tatap muka jarak jauh. Ini ada beberapa icon di sini. Di yang paling bawah ini ada fitur namanya chat Ina. Apakah sudah menemukan semua? Sudah. Sudah. Udah. Ya, ini saya sekarang coba masuk ke sini. Ya, ini adalah fitur chatting. Jadi, ini ketika ada mahasiswa masuk, ini sudah bisa langsung kelihatan di sini, Bapak Ibu. Misal kita coba kita ketikkan di sini seperti ini. Nah, ini Bu Mauren, Pak Andi, Bu Sakuntala, Bu Susan, ini sudah coba masuk dan berhasil gitu. Dan ini adalah fitur chat. Nah, yang menjadi permasalahan fitur chat yang berikutnya itu gini, Bapak Ibu. Untuk model interaksinya itu cenderung satu arah. Mengapa? Jadi ketika di atas itu misal kita memberikan satu pertanyaan, lalu mahasiswa kita itu ada 40 gitu ya. Nanti 40 mahasiswa itu akan langsung menjawab pertanyaan kita, langsung seret, semuanya langsung turun seperti ini. Tanpa kita bisa melihat ini dengan cepat. Kita pasti ketinggalan. Jadi itu memang perlu dicermati Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan fitur chat ini memang tidak bisa digunakan untuk model diskusi yang dua arah. Dan cenderung yang satu arah. Nah, tetapi kita nanti di akhir kita bisa melihat mahasiswa ini dia berkata apa saja. Ini ada rekamannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita masuk ke fitur chat ini, kita bisa melihat view past chat session. Nah, ini partisipasi dari Bapak Ibu sebenarnya semuanya terekam di sini. Ada penghitungannya, misal Bu Mauren dia komentar berapa kali, Pak Luki berapa kali, dan seterusnya seperti itu. Ini untuk yang pertama Bapak Ibu ya, untuk chat. Maksudnya gimana Pak untuk melihat keaktifan mahasiswa? Gimana Pak tadi? Masuk di forum chat. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk fitur chat ini. Setelah itu tinggal diklik saja view past chat session. Sip. Untuk melihat dia komentar apa, kita bisa di sini Bapak Ibu ada see in this session. Nah ini ada rangkuman percakapannya. Ya. Ini untuk yang fitur yang pertama, chatting. Dan ini tersimpan ya Pak Ben? Tersimpan. Bahkan jamnya juga tersimpan ya? Iya, tersimpan Pak. Iya. Ini untuk yang chat Bapak Ibu ya. Chat ini kalau saya boleh saran sih, chat ini sebenarnya bisa digunakan untuk model diskusi kelompok Bapak Ibu. Jadi diskusi kelompok itu misal di kelas yang berbasis project gitu ya, itu ada misal ada 5 kelompok gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur chat ini
untuk sebagai tempat diskusinya mahasiswa. Nah, di sini kita kan bisa menambahkan restrict aksesnya, Bapak Ibu ya. Restrict aksesnya ini bisa kita tambahkan dengan grup. Nah, ini kalau kita bisa menggunakan seperti ini, misal ini hanya bisa digunakan oleh kelompok satu saja. Nah, nanti diskusi mahasiswa untuk membangun ide itu kita bisa cek dari sini. Jadi kita juga bisa mengamati prosesnya secara lebih detail gitu dari pekerjaan mahasiswa. Tetapi sekali lagi mahasiswa itu juga harus janjian ya antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan hanya bisa diakses untuk kelompok satu. Kita bisa buat lagi misal untuk yang kelompok kedua, misal seperti ini. Nah, tapi ini nanti restrict aksesnya kita rubah kedua dan sampai seterusnya. Ini kita bisa rekam sebenarnya Bapak Ibu untuk diskusi yang seperti ini. Tapi untuk diskusi yang sifatnya itu sangat besar, kita misal katakanlah kita melemparkan pertanyaan ke 40 mahasiswa, itu nanti akan keteteran kita Bapak Ibu. Itu untuk yang chat. Nah, lalu sekarang saya akan coba bahas untuk yang kedua Bapak Ibu. Itu tadi untuk yang chat, yang bersifat sinkronus, interaksinya bersifat langsung ketemu di waktu dan tempat yang, di aplikasi yang sama ini ya, di chat ini. Sekarang kita coba untuk fitur yang kedua, forum. Kalau forum ini cenderung lebih enak digunakan Bapak Ibu. Karena apa? Forum ini tidak terbatas waktu, meskipun sebenarnya kita bisa men-setting waktunya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada description. Description ini seperti yang saya jelaskan tadi dengan di MK-nya Pak Denny tadi, description ini tidak mewakili pertanyaan Bapak Ibu, tetapi ini lebih mewakili instruksi pengerjaan dari forum ini. Jadi misal Bapak Ibu nanti ada instruksi pengerjaan forum, Bapak Ibu bisa taruh di sini. Nah, untuk availability-nya ini kita bisa buat due date-nya sampai kapan, setelah itu cut off date-nya sampai kapan. Nah, due date dan cut off ini sudah paham semua Bapak Ibu. Jadi untuk due date ini adalah batas waktu yang masih bisa dilanggar. Jadi misal ini kita berikan due date-nya tanggal 23 April jam 14.50. Nah, nanti ketika mahasiswa itu dia ada yang posting jam 14:52, dia masih bisa Bapak Ibu. Misal kita aktifkan seperti ini masih bisa. Tetapi kalau kita aktifkan seperti ini mahasiswa sudah tidak bisa akses melebihi jam yang ada di sini, Bapak Ibu. Jadi ini biasanya lebih lambat sedikit daripada due date-nya untuk memberikan toleransi keterlambatan seperti itu. Ini untuk due date dan cut off date, Bapak Ibu ya. Setelah itu untuk rating. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu. Jadi forum diskusi ini adalah forum untuk membuat ide. Bagaimana kita bisa merekonstruksi ide dari ide-ide dari mahasiswa gitu ya. Nah, terkadang kita melihat ada mahasiswa itu dia, aduh ini kok komentarnya kok seperti ini ya. Oh ini komentarnya bagus. Nah, rasanya kok perlu kita membuat rating, memberikan penilaian dengan standar yang sudah kita tuangkan dengan jelas di rubrik penilaian kita. Jadi ketika mahasiswa misal menjelaskan dia memenuhi katakanlah 5 unsur gitu, dia sudah bisa mendapatkan nilai ratingnya katakanlah 100. Oh kalau dia hanya memenuhi 4 rating, misal dia memenuhi nilai 90. Begitu pula seterusnya. Itu bisa kita atur Bapak Ibu. Misal ini kita bisa buat rating itu bisa banyak Bapak Ibu macamnya. Di sini ada average of rating. Average of rating ini adalah
rating yang dibuat berdasarkan nilai rata-rata. Jadi kan pasti ada satu anak itu dia komentar katakanlah sampai 3, 4, 5 kali. Nah, dari nilai-nilai ini nanti akan otomatis langsung tersimpan secara rata-rata. Nanti untuk mengecek nilainya kita tinggal klik saja di grades di sini Bapak Ibu. Nanti otomatis sudah langsung masuk di sini. Ini misal kita buat untuk yang pertama average of rating. Setelah itu untuk count of rating ini melihat berapa kali dia berpartisipasi. Ada yang berpartisipasi cuma 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Maksimum rating. Ini adalah yang digunakan adalah nilai maksimal yang kita berikan. Atau minimum rating, ini nilai yang paling kecil yang akan diambil oleh sistem. Atau sum of rating. Ini adalah jumlah dari nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa itu. Nah, sekarang kita coba untuk average of rating saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba save and display. Nah, sorry. Ini sepertinya waktunya sudah kelewat. Jadi ini saya nonaktifkan saja. Ya. Jadi ini di sini tadi, ini seharusnya akan muncul instruksi pengerjaan tugasnya Bapak Ibu ya. Di sini ada instruksinya. Nah, instruksi ini lebih terhadap tata cara bagaimana mahasiswa dia bisa mengerjakan lewat sini. Jadi baru kita bisa memberikan pertanyaannya di sini. Misal subjeknya katakanlah Universitas Ciputra. Misal kita memberikan pertanyaannya di sini. Bagaimana kesan kalian ketika kita bisa memberikan pertanyaannya di sini, setelah itu kita bisa post to forum Bapak Ibu ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ingin menambahkan discussion topik, ya tinggal ditambahkan saja, tinggal di-add saja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba Bapak Ibu masuk ke mata kuliah panduan kuliah online. Setelah itu nanti Bapak Ibu cari namanya forum INA. Di sini Bapak Ibu ya. Ini ada forum INA. Di sini Bapak Ibu ada forum INA, Bapak Ibu bisa klik di sini. Setelah itu coba Bapak Ibu nanti menulis sesuatu di forum ini Bapak Ibu ya. Tinggal klik Universitas Ciputra, setelah itu nanti silakan Bapak Ibu ketikkan sesuatu terserah. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui nanti gunanya rating itu untuk apa atau gitu. Ada yang kesulitan Bapak Ibu sampai di sini menemukan forum INA ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Itu Baik. kita klik ya, add a new discussion topiknya. Oh tidak Pak, Bapak klik saja Universitas Ciputra. Setelah itu nanti langsung di replay. Nah, baik. Di sini sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah posting, ya. Misal di sini Bu Melania, Pak Andi, Pak Christian, Bu Lia, ini sudah berhasil posting nih. Lalu gimana cara kita memberikan rating? Rating itu gampang, tinggal kita melihat jawaban mahasiswa, setelah itu nanti tinggal kita sesuaikan dengan rubrik yang kita buat. Nah, misal ini untuk Bu Melania,
Ini katakanlah kita bisa memberikan nilai di sini. Caranya simpel seperti ini, Bapak Ibu. Tinggal ditarik kursa seperti ini, misal seperti ini. Misal Pak Andi, kita berikan nilai seperti ini. Pak Christian, seperti ini Bapak Ibu ya, untuk memberikan rating. Lalu apa yang terjadi ketika nanti mahasiswa ini memberikan nilai lebih dari, memberikan pernyataan lebih dari sekali, katakanlah dia memberikan 2, 3, 4 kali. Nanti yang akan masuk di grade nanti adalah nilai rata-ratanya Bapak Ibu. Jadi bukan nilai yang tertinggi atau terendah, karena kita tadi setting average of rating, jadi nilai rata-ratanya. Jadi seperti ini. Nah, nilai yang kita berikan di sini, ini tidak hilang Bapak Ibu ya. Inilah pentingnya ya, kita sebenarnya menggunakan satu learning platform. Jadi nilai yang kita berikan di sini ini sebenarnya semuanya terekam. Nah, terekamnya di mana? Semuanya masuk di sini sebenarnya Bapak Ibu, di grade sini. Nah, di sini kita tinggal cek, untuk yang di sini ini adalah nama mahasiswa dari kelas kita. Untuk yang di sini ini mewakili aktivitas-aktivitas yang ada di kelas kita. Kalau yang kita tadi, ini adalah aktivitasnya namanya forum ya, forum INA. Nah, ini ada forum INA ini. Nah, sekarang kita bisa cek, misal yang sudah jawab tadi siapa ya? Yang sudah jawab tadi Bu Melania. Kita bisa cek di sini, misal Bu Melania. Sorry. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan ini bisa ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nilainya itu sudah ada di sini, tetapi nanti Bapak Ibu bisa mengimportnya. Mengimpor nilai dari sini. Misal ini kita bisa import di sini, tinggal klik saja di sini. Setelah itu, bukan import tapi ekspor Bapak Ibu ya, Setelah itu kita cari yang modelnya Excel spreadsheet. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitas ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih saja. Untuk yang tadi adalah forum INA. Kita tinggal hilangkan semua. Setelah itu tinggal kita download. Ya, tunggu sebentar. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang lain mungkin. Silakan Bu Lia. Di unmute dulu Bu. Oke, saya mau tanya tentang assignment yang pakai Turnitin. Jadi, sebentar, gimana ya? Saya share dulu ya.
gitu. Jadi saya akan bikin assignment untuk masuk ke Turn It In. Nah, itu ada instruksi nggak cara uploadnya seperti apa? Ada grade-nya, ratingnya seperti apa? Itu ada nggak, Pak? Gini Bu, untuk yang Turn It In itu masih panduannya masih dibuat sama ICT Bu. Oh. Iya, belum di-share ke kita Bu ya. Nanti Gitu kalau ya? sudah ada mungkin bisa Iya. saya sharingkan ya Bu ya. Ya, minta tolong ya. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Ini semua nanti ada di panduannya ya Pak Benny? Ada Pak. Oh, ya. Jadi iya, berarti. siap. Ya. Oke. Mungkin saya sharing dulu untuk yang Excel-nya tadi Bapak Ibu ya, supaya tidak membayang-bayangkan. Jadi sebenarnya nilai tadi ini sudah muncul di form Excel ini Bapak Ibu ya. Nanti mahasiswanya Bapak Ibu nanti misal ada berapa, dia untuk forum yang ini, forum INA ini dia mendapatkan nilai berapa, sebenarnya semuanya sudah ada di sini gitu. Tinggal nanti kita menyesuaikan saja dengan format yang dari JIS. Dia sortingnya itu berdasarkan NIM atau berdasarkan alfabet dari nama mahasiswa. Tinggal nanti kita sesuaikan, tinggal kita copy pastekan, setelah itu sudah nanti kita tinggal upload di JIS. Sudah unsur penilaian sudah selesai. Misal kita tadi cek ya Bu Melania. Nah ini, nilai dari Bu Melania tadi kan 96. Sebenarnya ini sudah terekam di sini. Misal ini Pak Yusuf, setelah itu kuliah. Ini sudah terekam di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang saya sarankan untuk penggunaan apa itu namanya learning platform ini lebih diintensifkan gitu. Karena sebenarnya mulai kita kasih materi, itu sudah bisa dilakukan di situ. Setelah itu nanti proses perkuliahannya, ada diskusi, ada assignment, ada chatting, itu bisa dilakukan di situ, kuis, sampai pada gradingnya, penilaian. Nah, ketika sudah dinilai, nanti kita tinggal masuk grade, tinggal kita ekspor saja dalam bentuk Microsoft Excel. Sudah, nanti tinggal kita pastekan di apa itu namanya di format yang dari JIS seperti itu. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Atau Pak Endro Pak mau menambahkan Pak? Ya siap. Oke, di ini terima kasih Pak Benny. Itu di catatan forum INA itu ada bagaimana sesuai memberi tugas sesuai dengan beban SKS ya Pak? Iya Pak. Betul Bu Susan? Iya Pak. Oke. Nah, saya punya slide, saya ini share screen Pak. Gimana ya? Sudah. Oh, sorry. Jadi ada di ini apa namanya di Enggak muncul ya. Oh ini ya, oke. Baik Bapak Ibu, ini saya buat slide kira-kira begini Bu. Jadi katakan saja dalam satu semester itu 4 tahap, 4 penilaian. Saya membuat ini 9, 10, 11, 12, 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu, maka mestinya
bahan kajian materi ya, maksudnya deskripsi tugas itu sudah diunggah di e-learn Moodle itu minimum 1 minggu sebelumnya. Jadi ini saya buat minggu, kemudian ini materinya harapannya segitu. Nah ini saya beri contoh cuma mata kuliah 3 SKS saja. Saya beri contoh, maka sebetulnya begini. Harus ada sub CP untuk satu tahap ini. Jadi kalau RPS menurut yang di format TLC, sebetulnya begitu sub CP itu diisi, sebenarnya sudah keluar format tugas sebetulnya. Jadi ini sama. Jadi kalau ini sub CP-nya, maka ini semua sudah diupload di e-learn. Nah, ini beri contoh saja, saya memberi contoh ya Pak. Bapak Ibu, mampu mendesain tatanan 6 jenis ruang misalnya, berdasarkan prinsip komposisi yang bertema dinamis dan modern. Ini sub CP saja. Jadi ini bisa dilakukan selama 4 minggu. Misalnya begitu. Lantas pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Gitu. Mestinya nomor 1 ditetapkan luaran tugas. Selama 4 minggu itu, apa bentuk luarannya? Karena luaran itulah yang nanti akan kita bisa buat penilaian. Ini dalam bidang desain itu misalnya, harus ada sketsa ide rancangannya. Oke, 1. 2, ada analisis terhadap tatanan yang dia buat. Oke. Ada alternatif desain atau kajian misalnya. Dan yang terakhir, desain definitifnya. Nah, misal 4 minggu itu menghasilkan ini, terus bagaimana kita merancang setiap minggunya? Nah, kita bisa saja letakkan begini. Nah, jadi ini perancangannya sebetulnya. Jadi perencanaan bagaimana sebuah tahapan itu dilakukan. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana dengan SKS? Ngapain dosen dan bagaimana mahasiswa? Kalau SKS, saya beri contoh, misalnya ini 3 SKS, itu artinya sebenarnya SKS ini adalah beban mahasiswa belajar. Hanya dibagi, interaksinya dengan dosen itu dianggap 50 menit per SKS. Jadi kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 menit. Di luar itu, mahasiswa belajar mengerjakan tugas, bisa belajar mandiri yang eksplorasi, reference, akses sumber belajar yang lain, dan sebagainya. Nah, kalau 1 SKS itu sebenarnya 170 menit ini. Jadi 50 menit interaksi, 60 menit mengerjakan tugas, 60 menit itu mandiri. Jadi kalau 3 SKS, maka ini saya buat kali 3. Saya tidak beri contoh 5 SKS karena tabelnya aja supaya cukup saja ini. Saya beri contoh 3 SKS. Jadi Bapak Ibu, ini sering mahasiswa merasa bahwa tugasnya kalau online kok makin banyak begitu. Terus pokoknya memberi tugas tidak ada kuliah. Ini yang sebenarnya keliru. Mereka seharusnya tahu persis bahwa 3 SKS itu artinya seperti ini. Anggap saja 3 kali 3 jam. Jadi 9 jam ya per minggu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini interaksi, lantas bagaimana kegiatannya? Ini kan dari sisi kita, dosen. Jadi nanti dari sisi mahasiswanya itu yang kedua. Mari kita lihat begini, Pak. Anggap saja. Jadi minggu pertama karena sudah diupload materinya, saya akan menyampaikan materinya, tetapi mendeskripsikan tugas itu saya jelaskan. 50 menit. Oke, terus apa yang dilakukan 50 menit berikutnya? Katakan saja, nanti diskusi kelompok. Maka waktu penyampaian ini, materi dan tugas, mungkin sinkronus. Karena bersamaan semua sudah janjian pakai Zoom gitu ya. Diskusi kelompok bisa saja asinkronus. Jadi seperti ini. Nanti sinkronus lagi kalau kerja individual terus menyampaikannya. Kita cek apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, semua kegiatan ini harusnya ada, lantas kalau menyampaikan itu apa sebetulnya luarannya?
Jadi kalau saya memberikan penyampaian materi, harapannya apa, terus apa yang didiskusikan kelompok. Nah, saya beri contoh misalnya begini. Luaran dari penyampaian ini, harapannya mahasiswa itu menyusun sebuah pertanyaan sebagai bahan diskusi, misalnya. Jadi, saya sudah utarakan bahwa penyampaian ini nanti Anda mesti mengeluarkan minimum 1-2 pertanyaan untuk didiskusikan, misalnya begitu. Atau di contoh yang pernah Pak Sunu sampaikan, sebelumnya sudah ada pertanyaan karena sudah diupload, itu bentuknya kuis. Jadi begitu menyampaikan itu sudah ada kuis, silakan jawab kuis itu secara kelompok. Misalnya begitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah menyiapkan pertanyaan yang diharapkan untuk menjadi diskusi. Jadi pertanyaan mahasiswa sebagai bahan diskusi 50 menit berikutnya. Nah, kalau bahan diskusi apa luarannya? Harus 50 menit itu aspek pokok dari komposisi ruang misalnya. Apa sih komposisi yang harus diperhatikan? Begitu. Supaya nanti ada sketsa ide desain itu betul-betul menggunakan prinsip-prinsip ini. Nah, kerja individual apa nanti? Luarannya sketsa ide. Jadi, sebetulnya mahasiswa sudah tahu ini agenda hari ini, minggu ke-9, itu kita interaksinya selama 150 menit, itu bentuknya begini. Nah, rupanya di universitas ditetapkan ini sinkronus. Oke, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Ini 3 SKS ya Pak? Nah sekarang kalau ini ditanyakan misalnya, kalau ini tutorialnya bagaimana? Bisa saja dalam diskusi kelompok kita sudah bagi seperti yang Pak Beni tadi. Maka setiap diskusi kelompok dibimbing oleh salah satu tutor begitu. Sehingga yang penting aspek pokok dari komposisi ruang itu luarannya. Mana bentuknya? Nah, ini kalau bisa di-sharing setiap individu, maka individu itu membuat sketsa ide berdasarkan prinsip itu. Nah, bagaimana berikutnya? Misal, ini 50 menit terus, katakan saja minggu berikutnya, saya masih menggunakan materinya. Bagaimana menganalisis sebuah komposisi misalnya. Jadi karena nanti luarannya adalah analisis tatanan. Bagaimana ide yang kamu buat itu analisisnya gimana. Maka saya cari metode untuk analisisnya. Diskusi kelompoknya mungkin saya ulang. Harus ada indikator yang dipakai untuk menganalisis. Misalnya gitu. Nah, bagaimana berikutnya? Tidak lagi kerja kelompok, tapi misalnya individu, tapi bentuknya tutorial. Nah, tutorial ini berarti dosen itu punya tugas yang merah ini. Atau tutornya itu semua punya tugas dalam 1 minggu 150 menit. Mestinya begitu. Jadi, sama seperti SKS 3 SKS itu, bentuknya bisa sinkronus, bisa asinkronus. Apa artinya? Kalau sinkronus, misalnya tadi, kalau itu grup itu semua ikut dan semua bisa terlibat. Tapi kalau tutorial individual bisa saja asinkronus. Kita bisa buat forum lain, lantas kita bisa diskusi sendiri, memberikan assessment, asesi, membuat komentar terhadap karya dia secara pribadi. Jadi ini sebetulnya sudah menurut SKS-nya sudah mestinya benar. Sehingga nanti setiap minggu 150 menit itu bisa saja dijadwal. 50 menit pertama jam berapa sampai jam berapa tutorial siapa dan sebagainya. Ini mana karyanya. Tetapi begitu dipresentasikan bisa grup, sinkronus. Misal, supaya Bapak Ibu dosen biasanya kalau dalam bidang desain, karya itu dipresentasikan, dipreviewkan, itu yang lain bisa belajar, tidak individual. Tapi nanti yang individu itu karyanya dia yang punya persoalan sendiri. Nah, sekarang dari tahapan ini, sebetulnya apa yang harus kita diskusikan di dalam tutorial itu? Ini mahasiswa harus bisa mengerjakan, kalau dihitung itu 24 jam.
Jadi, kalau kita memberi tugas yang luarannya ABCD, seharusnya kita perkirakan average 24 jam atau itu kurang lebih 6 jam. Itu per hari dia kerjakan, mestinya ini selesai. Sehingga memang kalau kita menggunakan misalnya tool-nya harus gambarnya gambar bestek gitu. Ya, itu yang salah yang memberi tugas. Tidak cocok dengan jam yang diberikan kepada mahasiswa. Ini dalam bidang desain di arsitektur itu biasanya memang hampir-hampir tidak tepat waktunya dengan yang diminta. Jadi misalnya komposisi warna harus jalan ini. Waduh, setengah mati lah. Itu di mana-mana itu. Jadi ini sebetulnya ukuran SKS. Itu. Nah, apa yang didiskusikan supaya terfokus ini, Bu. Sebetulnya. Indikator yang dinilai. Nah, ini kan nanti keluar rubrik. Jadi selama dia tutorial, kita cek indikatornya. Yang saya akan uji adalah 1, kreativitasnya. 2, kerincian analisisnya. 3, kesesuaian prinsipnya. 4, kesesuaian dengan tema. Itu saja yang saya terus diskusikan sebagai sebuah dosen atau tutor atau mentor untuk mengkaji karya mahasiswa. Jadi ini adalah rancangan yang berkaitan dengan satu tahap pembelajaran. Nah, mungkin inilah sebetulnya bisa Bapak Ibu alternatifnya banyak sekali, tapi ini sebagai contoh saja bagaimana dengan online itu kita mengubah, cuma yang repot itu gambar itu disajikan oleh mahasiswa lewat mana. Nah, itu toolnya nanti yang tadi Bu Morin ya, sudah memberi contoh gambar-gambar dikirim. Saya juga khawatir ngirim gambar yang dengan beban sekian itu mudah tidak nanti disajikan ulang, terus kita bisa bahas. Saya kira begitu Bapak Ibu, Pak Beni, saya sharingnya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi dari operasional Moodle atau dari bagaimana kita bisa membuat penugasan berdasarkan bobot SKS yang sudah direncanakan? Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Pak Endro, Ya. kalau saya biasanya pengumpulan gambar itu tidak lewat Moodle karena Moodle punya keterbatasan. Jadi saya pakai Drive. Oke. Nah, yang saya posting di forum itu biasanya adalah gambar-gambar yang perlu dikomentari dan dicoret-coret. Baru itu yang diposting ke forum. Tapi selebihnya ada di Moodle. Selebihnya ada di Drive. Oke. Ya, enggak apa-apa Bu. Silakan untuk ininya. Sebenarnya gini Bu Maureen, kalau pengen ditaruh di Moodle, tapi ya kerjanya jadi 2 kali ya, gambarnya diupload dulu di Drive, setelah itu nanti linknya itu nanti bisa dikirim lewat assignment di Moodle. Itu juga bisa. Tapi ya dua kali jalan ya, diupload dulu di Drive, baru mahasiswa nanti mengkopikan link URL-nya ke Moodle, seperti itu. Itu juga bisa. Iya, itu sempat dikeluhkan Pak di komen waktu proses survei, kok double-double gitu. Jadi kalau di Drive itu sebetulnya kita misalnya mau random checking, tiap file itu kalau kita cek file info itu keluar kok jam uploadnya, hari dan jam. Jadi kita kalau mau lihat ini on time atau enggak on time-nya, yang paling gampang pertama misal kita netepin jam 12 malam ya, jam 12 malam kita mesti buka Drive. Siapa yang ada? Kalau jam 5 pagi kita baru sempat buka, ya berarti mesti random checking. Coba ada file dari file infonya satu persatu dicekin. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Tadi Pak Beni sudah
sharing tentang forum, kita bisa setting bentuknya sebagai nested. Nah, nested itu yang gimana, Ibu? Jadi replies-nya itu bentuknya nested. Bisa masuk-masuk ada tabs-nya gitu loh. Jadi tahu ini reply yang mana itu tahu berdasarkan tabs-nya per reply. Nah, ini ada baiknya Bu Maurin tuh yang sharing tuh, Bu. Ya. Silakan, Bu. Oke, ini cuman untuk nunjukin ya. Iya. Nah, ini di bagian ini loh Pak, ini bisa dimainkan. Display replies in nested form atau flat. Oke. Ada yang flat, ada yang nested. Kalau yang nested ini enak, karena misal gini ya, ini anak pertama yang reply ke saya. Iya. Dia ini mentoring BMC-nya dia. Nah, terus waktu saya reply dia, ini posisi reply saya lebih masuk. Oke. Saya lebih masuk. Terus yang di bagian ini berarti anak ini langsung reply di saya, kan dia keluar lagi ya. Ini anak lagi, dia reply langsung di saya, bukan reply di Luisa. Nah, ini reply saya yang untuk dia. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan nested antara antara garis yang reply sama yang reply-nya reply itu beda. Jadi kita bisa ngelacak ini dengan enak. Kalau ini untuk forum yang sifatnya brainstorming, ini jadi lebih enak sekali karena kita bisa langsung tahu mana yang belum kita bales. Ini saya mau tunjukkan yang di mata kuliah yang lain. Waduh, lemot, Pak. Sabar, Bu. Saya soalnya buka dua ini. Emang tidak disarankan buka dua ya, Pak ya? Enggak sih, Bu. Tetap bisa sih kalau buka di dua window bisa sih. Cuman kalau pada saat itu fitur live chat itu memang tidak disarankan membuka di dua window. Karena nanti kalau kita pergi dari halaman chatting kita nanti akan dihitung output left from chat gitu. Pasti ada instruksi seperti itu di chattingnya. Susah, Pak. Saya stop share dulu aja dah. Lemot soalnya. Iya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau sharing atau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Mumpung ada Pak Indro. Mungkin Bu Susan ada persoalan apa di teman-teman itu yang perlu ada solusinya ya Bu? Untuk prinsip juga untuk ke depan ya. Karena ini kan tinggal 2 minggu, 3 minggu. Nah, nanti yang ke depan itu apa yang kita bisa setting sehingga kita punya rekaman berbagai problem yang kita bisa bantu untuk solusinya. Saya kira begitu. Apa ya Pak? Tapi sebenarnya training hari ini tuh memang merespon itu ya yang kemarin hasil survei itu bahwa semua pertanyaan itu kan sekarang diarahkan ke penggunaan e-learn. E-learn itu dalam artian memang model itu ya Pak ya. Sedangkan di INA ini memang platformnya itu bisa banyak macam gitu antara satu dosen dengan dosen yang lain. Jadi ya harapannya memang semoga dengan hari ini kita training sama-sama antara DLB sama dosen internal, kita mau sama-sama sepakat menggunakan satu platform ini dengan lebih maksimal gitu ya. Itu sih Pak Endro.
Ya, saya kira Bu, survei itu hampir semua ya Bu, itu terutama yang bidang praktikal, INA, kuliner dan sebagainya itu memang drop ya Bu. Ya, ini nilai ini kita bisa pahami itu karena tidak mudah pengubahan pola belajar, pembelajaran. Mahasiswa juga tidak terbiasa sehingga kalau dia membuat penilaian itu ya menganggap dia kesulitan ya. Iya, Nah, betul. jadi itu dianggap tidak sukses gitu, tidak masalah ya Bu, karena ini situasinya force major lah ya, force major. Jadi itu bisa dipahami untuk ini. Nah, tapi kita tahu juga membangun mahasiswa itu mengubah perilaku Bu. Iya. Jadi memang selain bukan hanya dosen, mahasiswa perlu juga. Kemarin di IBM juga mengeluh misalnya terlalu banyak tugas. Nah, mahasiswa tidak terlalu biasa menghitung SKS. Ya. Mungkin dosennya sudah, mahasiswanya yang tidak. Itu Ya. saya bisa lihat di banyak negara juga mereka tetap saja akhir minggu juga ngelembur belen itu ya biasa begitu ya. Jadi apalagi di arsitek ya, kalau mengumpulkan maket itu tidak mandi itu hal yang biasa itu. Nah, kalau yang itu solusinya gimana ya Pak Endro? Tadi waktu Pak Endro share beban SKS dan segala macam, saya merasa dosen-dosen di INA sebenarnya sudah dengan load yang seperti itu gitu ya Pak ya. Cuman mahasiswa itu merasa dengan online kok jadi tugasnya tambah banyak, padahal ya enggak juga gitu ya. Di setting dari awal ya memang sudah seperti itu gitu. Ya. Nah, mungkin dia harus mengubah perilaku dia ya Bu ya. Jadi itu merasa karena tidak perlu ke kampus kan dia sebenarnya punya waktu yang lebih banyak mestinya. Cuma ya habit itu belum biasa, tidak apa-apa. Nanti lama-lama ya juga akan terbiasa. Saya kira begitu. Tapi memang untuk survei online itu Pak Beni dan Pak Endro arahnya dengan Moodle ini ya Pak ya? Dengan betul, e-learn. memang itu berkaitan dengan itu Bu. Ya. Jadi itu termasuk dikti Bu. Jadi dikti itu akan minta bagaimana penerapan e-learn itu di sebuah kampus. Nah kalau kita tidak menggunakan survei itu maka kita tidak bisa termasuk di yang diangket. Jadi itu sekaligus untuk itu. Tapi kita akan cek bagaimana mana yang bisa dimasukkan ke dalam pola itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Endro, Pak Beni. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Bisa nggak tanya sama Pak Endro, apakah capaian pembelajaran itu kita perlu tiap minggu ngomong ke mahasiswa? Kalian MK ini, CP-nya ini loh ya. Nggak tiap minggu lah Bu, di akhir. Ya, yang penting disampaikan pada mahasiswa itu adalah seperti target ya, luaran yang harus dia munculkan. Kalau luaran itu kita jelas sih Pak. Mereka makanya kasih jawaban negatif di pertanyaan yang apakah capaian pembelajaran sudah sesuai atau apakah capaian pembelajarannya tercapai. Lah, padahal mereka itu kan lemah ya Bu ya. CP-nya apa, yang mereka ingat deadline-nya apa, produknya apa, gitu. Ya, betul Bu. Jadi tadi sudah kita diskusikan, mahasiswa itu tidak mengerti apa CP Bu. Betul Pak. Jadi pertanyaan itu salah gitu ya, kok tidak pas. Apakah CP tercapai loh? CP aja nggak ngerti kok dia. Pak Luki mana Pak Luki? Jadi memang betul. Jadi hal itu perlu juga dijelaskan. Mungkin kalau misalnya apakah sasaran pembelajaran itu gitu ya, sasaran hasil belajar ini sesuai dengan yang dirancang, mungkin dengan istilah itu gitu. Memang orang dosen saja ya capaian pembelajaran ini koput aja nih, kan begitu ya Bu. Kan tidak semua gitu ya. Kalau dulu istilah kompetensi mungkin lebih mudah ya. Jadi saya kira gitu. Kalau di profesi arsitek kan standar kompetensi ya. Oke, saya kira. Kompetensi mereka juga nggak ngerti sih Pak. Harus dijelaskan lah ya. Kamu itu bisa apa? Begitu saja lah. Ini sasarannya satu minggu ini you bisa ini, begitu. Minggu berikutnya you bisa ini, gitu. Jadi kebisaan lah, begitu saja lah. Kalau itu nggak ngerti ya kebacut lah ya. Berarti pertanyaan surveinya itu mana ya Pak Luki kok hilang ya? Perlu Pak Luki ada FGD di psikologi. Ya kita sudah diskusikan ya ini perlu ada perubahan kata. Gitu. Iya, yang lebih gampang gitu loh Pak. Ya, maksudnya begitu. Ini terlalu ilmiah lah.
Terlalu pedagogi. Oke. Oke, Baik. sudah. Kayaknya Oke, ya. sudah ya Bapak Pas, Ibu. Ya. Yang lain juga sudah ini ya. Mungkin satu slide terakhir dari saya coba share screen ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Yusuf masih ada? Oh, masih Bu, masih Bu. Selamat Pak Yusuf. Selamat ulang tahun, Bapak. Happy birthday ya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Birthday Pak Yusuf. Happy Hanya virtual Pak ya. Yusuf. Menua. Makasih, makasih. Gojeknya ya Bu. Bapak Alis sempurna. Iya, oke. Kuetarnya di share screen juga Bu abis ini. Ya, oke, sudah selesai trainingnya. Terima kasih Pak Beni, Pak Endro, Sama-sama, Pak Luki Bu. juga. Ya, Terima Bapak kasih. Ibu tutor, terima kasih. Semoga Semoga sehat. ya tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting dulu ya. Iya, Terima terima kasih. Jadi meeting yang jurusan. Jadi Bu, jadi. Tapi forum. Ini saya end dulu ya Bu Maureen. Oke. Ya. Oke.